Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana runtuhnya Jerman Timur dan bersatunya kembali Jerman. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam Perang Dunia Kedua, itu Jerman berada di pihak yang kalah. Nah, waktu itu Jerman dipecah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kalau kalian lihat di peta, ini ada beberapa wilayah-wilayah yang dikuasai. Misalnya ada Prancis, Inggris, Amerika, dan Uni Soviet. Nah, kemudian Jerman Barat dibentuk bulan Mei 1949 dengan nama Republik Federasi Jerman dengan ibu kotanya di Bonn. Sementara Jerman Timur dibentuk bulan Oktober 1949 dengan nama Republik Demokrasi Jerman dengan ibu kotanya di kota Berlin bagian timur. Berikutnya kita akan bahas sekilas perbandingan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat itu berada di bawah pengaruh Amerika Serikat yang merupakan negara kapitalis. Sehingga tidak heran jika Amerika Serikat kemudian membantu pembangunan ekonomi swasta di masyarakat Jerman Barat. Sementara itu, di Jerman Timur itu berada di bawah pengaruh Uni Soviet yang berhaluan sosialis komunis. Sehingga bank-bank dan industri kemudian dinasionalisasikan dan kemudian kepemilikan tanah yang lebih dari 100 hektar itu kemudian dipecah dan dibagi-bagi kepada para petani ataupun buruh-buruh yang tidak memiliki tanah. Nah, secara umum, perkembangan ekonomi Jerman Barat itu lebih pesat dibandingkan dengan perekonomian Jerman Timur karena sistem kapitalis itu bisa membuat masyarakatnya menjadi lebih bersemangat untuk memperbaiki perekonomiannya. Nah, selanjutnya hubungan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur itu sering kali diwarnai ketegangan. Nah, penduduk Berlin di sebelah timur atau Jerman Timur itu tidak dapat berhubungan dengan saudaranya dari penduduk Berlin di sebelah barat atau Jerman Barat. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah Jerman Timur itu melarang rakyatnya untuk berpergian ke Jerman Barat. Nah, kemudian di kota Berlin itu ada sebuah tembok namanya Tembok Berlin. Nah, Tembok Berlin ini memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, baru di tahun 1972 itu pemerintah Jerman Timur dan Jerman Barat itu punya hubungan diplomatik di antara kedua negara. Meskipun begitu, tetap masyarakat dari Jerman Timur tidak bisa berpergian ke Jerman Barat. Berikutnya kita akan bahas bagaimana reunifikasi atau penyatuan Jerman. Nah, penyatuan Jerman itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, adanya program Glasnost dan Perestroika yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev menyebabkan berkembangnya paham-paham demokrasi di Eropa Timur. Bagaimana yang kita ketahui, program Glasnost itu kan berisi tentang keterbukaan, sedangkan Perestroika itu kan tentang restrukturisasi ekonomi. Nah, itu menyebabkan
menyebabkan masyarakat-masyarakat di Eropa Timur mulai mengenal tentang dunia luar dan bagaimana sistem perekonomian selain sistem perekonomian komando yang diterapkan oleh masyarakat sosialis komunis. Yang kedua, itu adanya keberanian dari ribuan orang yang berjuang demi kebebasan mereka. Nah, mereka ada yang berani mengungsi dari Jerman Timur ke Jerman Barat, dan ada juga demonstrasi-demonstrasi yang sering dilakukan oleh masyarakat Jerman Timur untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Nah, akhirnya dari faktor-faktor ini terbentuklah negara Federasi Jerman Bersatu seperti yang kita kenal saat ini. Kita bahas dimulai dari akhir tahun 1980-an, jadi tahun 85 ke atas sampai tahun 89 itu kan paham komunis dan ekonomi di Eropa mulai mengalami kemunduran. Penyebabnya karena saya katakan tadi Uni Soviet menjalankan program Glasnost dan Perestroika di negaranya dan berpengaruh kepada negara-negara satelitnya, di mana Uni Soviet fokusnya adalah bagaimana memperbaiki ekonominya sehingga mulai melonggarkan kebijakannya terhadap masyarakat Eropa Timur. Nah, masyarakat Eropa Timur juga sedikit banyak mengerti tentang bagaimana program Glasnost dan Perestroika. Nah, dampaknya adalah di negara-negara Eropa Timur itu mulai terjadi reformasi demokrasi. Jadi mulai banyak negara-negara di Eropa Timur yang mulai memakai paham demokrasi. Nah, sebagai akibatnya, beberapa negara-negara timur seperti Hungaria, Polandia, Cekoslowakia, dan lain sebagainya itu mulai mengizinkan perjalanan dari negaranya ke wilayah-wilayah di Eropa Barat. Salah satunya adalah Jerman Barat. Nah, melalui negara-negara sosialis ini, nah, banyak sekali warga-warga Jerman Timur yang mereka mau pergi ke Jerman Barat itu lewatnya negara-negara seperti Hungaria, Polandia, Cekoslowakia, dan lain sebagainya. Jadi mereka kalau langsung nyebrang ke Jerman Barat nggak bisa, tapi mereka harus muter dulu lah bahasa mudahnya. Nah, kita akan bahas bagaimana kronologi penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Kita mulai dari tanggal 8 Agustus 1989. Pada waktu itu, sekitar 130 orang mereka melarikan diri dari Jerman Timur menuju Jerman Barat. Nah, mereka melalui negara-negara yang saya sebutkan tadi, Hungaria, Cekoslowakia, dan Polandia. Kemudian tanggal 4 September 1989, sekitar 1.000 orang berkumpul di Leipzig dan mereka menuntut supaya punya kebebasan dan hak yang lebih banyak daripada yang mereka dapatkan saat ini. Nah, demonstrasi-demonstrasi ini umumnya dilakukan setiap hari Senin, dan setiap hari Senin itu jumlah orang yang mengikuti demonstrasi itu semakin hari semakin banyak. Karena kerap dilakukan pada hari Senin, maka sering disebut sebagai demonstrasi Senin. Berikutnya adalah tanggal 11 September 1989. Nah, Hungaria itu membuka perbatasan dengan Austria. Nah, dalam waktu 3 hari, sekitar 15.000 orang dari Jerman Timur itu pergi meninggalkan negaranya.
melalui Hungaria tadi. Nah, namun pemerintah Soviet dan Jerman Timur itu hanya memberikan izin kepada sekitar 6.000 orang pengungsi saja yang boleh meninggalkan wilayah-wilayah satelit tadi. Jadi nggak bisa, walaupun negara-negara satelit itu boleh membuka hubungan, tetapi masih ada kontrol dari negara utamanya, Uni Soviet. Jadi Uni Soviet bilang, wah nggak bisa nih, jangan semuanya, nanti warganya Jerman itu pada sepi kalau misalnya pada pindah semuanya. Kemudian tanggal 7 Oktober 1989, itu Jerman Timur merayakan hari lahirnya yang ke-40. Kan dibentuk tahun 49, nah ini 89, kira-kira 40 tahun berdirinya Jerman Timur. Nah, ternyata perayaan ini menjadi perayaan terakhir bagi negara tersebut. Nah, demonstrasi damai itu terus-menerus terjadi. Ada slogannya, yaitu dari demonstrasi adalah "Kita adalah rakyat". Maksudnya, mereka minta supaya diberikan kebebasan yang lebih besar. Nah, kemudian mereka juga berusaha untuk melawan rezim Partai Sosialis Jerman atau sering disebut sebagai SED. Nah, tanggal 9 Oktober 1989 itu orang yang mengikuti demonstrasi semakin banyak. Mungkin sekitar lebih dari 70.000 orang. Nah, mereka masih dengan tuntutan yang sama, yaitu tentang bagaimana bisa mendapatkan kebebasan, baik berpendapat maupun adanya perubahan dalam politik. Nah, tanggal 16 Oktober, nah demonstrasi ini kemudian diikuti lebih dari 120.000 orang. Nah, ini tersebar di seluruh penjuru Republik Jerman Timur. Pada tanggal 18 Oktober 1989, itu pemimpin Jerman Timur, Erich Honecker, itu kemudian mengundurkan diri dari Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Jerman atau SED. Nah, beliau kemudian digantikan oleh Egon Krenz. Egon Krenz kemudian menjanjikan akan adanya reformasi di Jerman Timur. Pada tanggal 3 November itu pemerintah Jerman Timur mengizinkan warganya yang ingin meninggalkan negaranya melalui perbatasan Cekoslowakia. Kalian bisa lihat di peta, itu dari Jerman Timur bisa menuju Cekoslowakia, baru kemudian menuju ke negara-negara lainnya. Akibatnya, sekitar 15.000 warga Jerman Timur itu kemudian bisa pindah dari Jerman Timur ke Jerman Barat melalui perbatasan Cekoslowakia. Pada tanggal 9 November, itu merupakan sebuah tanggal yang sangat istimewa karena pada waktu itu merupakan penanda runtuhnya tembok Berlin. Adapun penyebabnya, waktu itu juru bicara pemerintah, Günter Schabowski, itu menyatakan secara tidak sengaja di depan para wartawan bahwa tembok Berlin bisa dibuka oleh warga Jerman Timur. Sehingga akibatnya adalah warga Jerman Timur itu kemudian menghancurkan tembok Berlin. Nah, waktu itu para penjaganya itu kebingungan, loh kok banyak banget nih orang-orang Jerman Timur yang menuju ke tembok Berlin. Nah, kemudian dibilang, wah ini kenapa nih? Nah, kemudian, oh ternyata ada press conference ya. Akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa juga para penjaganya. Akibatnya pada saat itu sekitar ribuan warga Jerman Timur itu bisa masuk ke Jerman Barat. Ini ada cuplikan videonya, nanti saya kasih linknya di deskripsi kalau kalian melihatnya melalui YouTube. Pada tanggal 28 November, itu pemimpin Jerman Barat atau
itu memiliki rencana yang berisi tentang bagaimana tahapan-tahapan penyatuan Jerman secara bertahap. Nah, sementara itu di Jerman Timur itu pemimpinnya Egon Krenz itu mengundurkan diri. Nah, beliau kemudian digantikan oleh Hans Mudru. Nah, Hans Mudru kemudian mengadakan pertemuan dengan Helmut Kohl. Nah, dari pertemuan itu, kedua pemimpin itu kemudian sepakat akan melakukan penyatuan Jerman. Dalam perkembangan berikutnya, Helmut Kohl dan Hans-Dietrich Genscher itu mereka pergi ke Moskow untuk bertemu dengan Mikhail Gorbachev. Nah, dalam pertemuan tersebut, Gorbachev setuju Jerman Barat dan Jerman Timur itu boleh untuk bersatu. Kemudian, tanggal 13 Februari diadakan pertemuan di Ottawa, Kanada. Pertemuan ini merupakan pertemuan dari 4 negara pemenang perang, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, dan Inggris. Mereka adalah negara-negara yang menduduki Jerman. Nah, kemudian pertemuan itu berlangsung dengan 2 negara Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Sehingga pertemuan ini disebut sebagai pertemuan 2+4. Kemudian tanggal 18 Maret itu diadakan pemilihan umum di Jerman Timur. Nah, pada waktu itu rakyat Jerman Timur memilih Dewan Rakyat yang akan menyiapkan bagaimana proses penggabungan diri mereka ke Jerman Barat atau Republik Federasi Jerman. Pada tanggal 5 Mei 1990, diadakan lanjutan pertemuan 2+4. Nah, dalam lanjutan pertemuan ini dibahas tentang penghapusan hak-hak sekutu di wilayah Jerman. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Jerman itu kan diduduki oleh 4 negara sekaligus, Amerika Serikat, Uni Soviet, Perancis, dan Inggris. Nah, ini membahas bagaimana penghapusan hak-hak mereka di Jerman. Kemudian tanggal 18 Mei, kedua Republik Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, itu menandatangani perjanjian pembentukan Uni Ekonomi, kemudian mata uang, dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. 1 Juli 1990, pemerintah Jerman Timur itu mengadopsi sebagian besar aturan ekonomi dan hukum dari Jerman Barat atau Republik Federasi Jerman. Dan Deutschmark atau mata uang Jerman itu menjadi satu-satunya alat pembayaran. Tanggal 23 Agustus 1990, Dewan Rakyat di Jerman Timur itu memutuskan sepakat untuk menggabungkan diri ke Jerman Barat pada tanggal 3 Oktober 1990. Nah, tanggal 12 September itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis bersama dengan Menteri Luar Negeri dari Jerman Barat dan Jerman Timur menandatangani traktaat atau perjanjian 2+4. Nah, dalam perjanjian ini itu memberikan kedaulatan penuh kepada Jerman bersatu. Kemudian ini dirayakan oleh sekitar 1 juta orang yang merayakannya di gedung Reichstag di kota Berlin. Tanggal 3 Oktober itu merupakan puncak dari proses penggabungan. Nah, sehingga ketika pada tanggal 2 pada malam 2 malam ketiga ya malam tanggal 3 itu ada pesta kembang api yang mengiringi kegembiraan masyarakat Jerman Barat dan Jerman Timur yang akhirnya mereka bisa bersatu kembali setelah kurang lebih 40 tahun itu terpisah
lebih dari 40 tahun, mungkin 45 tahun kali ya, tepatnya terpisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, kemudian setelah itu diadakan pemilihan umum pertama di seluruh wilayah Jerman, dan pemilu itu kemudian dimenangi oleh partai CDU yang dipimpin oleh Helmut Kohl. Nah, akhirnya Helmut Kohl bisa menjadi kanselir Republik Federasi Jerman Bersatu setelah berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Oke, demikian bagaimana kronologi bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.